Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini rupanya lagi pada nyantai nih. Saya dengar-dengar katanya Bapak Batara itu yang sudah apa ya? Sudah dewasa tapi ingin sunat hitam. Nah, saya ingin nanya, mungkin apa yang menjadi keinginan Bapak Batara? Kenapa kok ingin sunat? Ya, karena kebetulan saya pengen sunat berhubung karena saya juga kan masuk mualaf. Jadi memang kewajiban memang harus disunat. Ya, memang dari beberapa minggu kemarin belum terlaksana, baru kurang lebih 2 hari ini ya Allah kasih jalan saya sunat. Makanya alhamdulillah. Ya, sebetulnya sunat itu adalah ibadah yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah usia kalau nggak salah 80-an gitu ya. Itu juga baru khitan karena mendapat perintah dari Allah untuk khitan. Jadi kalau kita ini sekarang khitan atau sunat itu hakikatnya ngamalin syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, memang sebagai umat Islam, kalau udah balik memang harus khitan ya, tapi nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya apa hikmah khitan itu dan manfaat khitan itu apa, nanti lebih jelasnya, lebih detailnya kita tanya langsung sama beliaunya Bapak Kiai Abu Sapi Abdillah Tabbani. Mari kalau kita tanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wes Pak Ustaz Jul Fauzan. Ini Pak ini ya wabarakatuh. Pak Batara. Pak Batara Batara. Batara Siang. Pak Tunggu Walidi. Nah, saya doang Pak. Apa kopi apa? Ya, terima kasih. Kairan kopi lah. Tulisan-tulisannya dimakan dulu tuh. Silakan Pak. Mana pada sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi di luar kan saya ketemu sama Bapak Batara, katanya dengar-dengar habis melaksanakan khitan. Kapan Pak? Ya kemarin hari Kamis ya, hari Kamis pagi ke khitan. Nah, saya tanya kenapa khitan? Karena statusnya sebagai mualaf, kewajiban sebagai muslim wajib khitan apabila sudah balik. Saya jelasin lagi bahwa khitan itu sebetulnya ibadah syariat yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, tapi untuk lebih jelasnya hikmah khitan, manfaat khitan itu untuk apa dan manfaatnya apa, kami bertiga ini sengaja datang ke sini silaturahmi untuk menanyakan hal itu, apa hikmahnya, apa manfaatnya secara detail, baik secara kesehatan, secara medis maupun secara rohani. Kejiwaan. Terima kasih. Khitan ya. Memang kan Pak Batara ini beberapa bulan yang lalu ya Pak, beberapa bulan yang lalu, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu diantar sama teman-teman. Ini intinya ya menyatakan ingin ikrar untuk pindah agama dari agama asli Katolik ya, Kristen Protestan, Islam. Tapi memang kenapa harus pindah ke agama bilang gitu. Jadi orang Islam itu tidak menjanjikan kalau nanti masuk agama Islam jadi orang sukses, jadi orang kaya kan enggak gitu. Malah kalau jadi orang Islam susah.
kan. Nanti masuk masjid tuh dulu kasih duit malah disodorin kotak suruh ngeluarin duit kan jatuh itu. Yang lain kalau orang Kristen kan enak bebas itu ya. Nah alasannya karena memang faktor keyakinan, yakin kita mencari yang benar katanya gitu. Ya udah karena satu pikir-pikir dulu lalu dia nekat juga masih mau ikrar memang ada saya bimbing untuk baiat mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sebagainya. Nah kemudian saya janjikan dan nanti kalau sudah masuk Islam harus mau mengikuti bimbingan yang telah dilaksanakan di Darussalikin ini ya, di Padepokan ini. Nah beliaunya ya mengikuti lah ngikutin kegiatan sebisa-bisanya ya, masih belajar Iqra juga. Hanya kebetulan malam Jumat itu kan ada kajian fikih kasih batu saja lah, sarah sapinatun aja itu kebetulan bahas masalah toharoh. Dan salah satu bentuk toharoh dalam Islam adalah khitan. Nah khitan itu sebagaimana yang sudah dijelaskan sama Ustaz Fauzan bahwa itu disyariatkannya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga Rasulullah sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah khitan sejak lahir. Itu di luar inilah ya. Itu salah satu khususiatul Rasul ya. Udah lahir dalam keadaan khitan. Di zaman Nabi Ibrahim. Jadi bukan karangan kiai, bukan karangan ustadz atau ulama sebetulnya, itu memang perintah Allah. Sehingga Allah mengabadikan kisah itu, riwayat itu yang diceritakan Pak Jul itu di surat Al-Baqarah Pak. Ayat 100 berapa itu, kira-kira bunyinya gini lah, nanti dicari ayatnya berapa ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa izib tala Ibrahima rabbahu bikalimatin fa'atammahunna. Itu ya. Wa izib tala dat tatkala diuji. Tala itu bala, itu ujian sebetulnya. Bala itu tala. Wa izib tala, dan tatkala diuji. Siapa yang diuji? Ibrahima. Nabi Ibrahim diuji oleh siapa? Rabbuhu, oleh Tuhannya. Wa izib tala Ibrahima rabbuhu, dan ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikalimatin dengan beberapa kalimat. Kalimat itu perintah dan larangan. Di antaranya adalah perintah toharoh, memotong kuku, nyukur kumis, itu ya. Kemudian nyabutin bulu ketiak, termasuk bulu ini nyukur. Itu termasuk kesucian ya, komsatun minal fitrati, dan selanjutnya khitan, sunat. Nah, fa'atamahunna, Nabi Ibrahim dia laksanakan betul. Nabi Ibrahim itu orang yang memang Khalilullah, Khalilur Rahman. Itu taat betul, dilaksanakan. Jadi kayak Pak Tara ini usia berapa ini? 46 tahun, masih muda lah. Anak 46 tahun masih muda. Tahu nggak sampean? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah itu ya julukannya. Itu khitan umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Jadi ini riwayat dulu karena saya nyambungin Pak Ustadz Fauzan tadi, syariat Nabi Ibrahim ini dasarnya Quran, jadi bukan kalau saya menganjurkan saya apa, itu dasarnya memang itu perintah syariat yang sumbernya dari Al-Quran. Jadi dilaksanakan semua khitan itu di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahkan Imam Bukhari juga meriwayatkan. Rasulullah bersabda begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'da ma'atat sama nunasanatan. Itu wahtatana bil qudum. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah menyatakan, bersabda, ihtatana Ibrahimu, Nabi Ibrahim itu telah melaksanakan khitan ba'da ma'atat sama nuna sanatan, sesudah usianya 80 tahun. 80 tahun khitan, sampai mah
Enak. Separuhnya. Sampai waktu khitan apa yang dirasakan? Agak sakit sih. Sakit, mentalnya ngedon nggak? Sempat ngedon juga. Terus mau pingsan mau apa? Enggak. Terus sempat agak puyeng juga. Ini harus biar jelas gitu. Gimana Pak? Ya, sempat ngedon juga, sempat kaget juga, terus kelingan juga tuh pikiran sepatah tuh kayak gimana gitu. Cuma Mau pingsan gitu iya mau pingsan, cuman karena saya yakin satu tujuan dan itu saya nekat, itu saya berserah sama Allah dan ada bimbingan yang bilang ini yang penting berserah sama Allah itu. Saya baca ya Allah sholawat terus, Iya. lah ternyata saya lewatin aja akhirnya Ya, jelas. ya, selamat, lancar, nggak ada apa-apa. Lancar Kan? nggak ada apa-apa. Segitu perjuangannya coba. Kalau kita ini umat Islam keturunan ya sejarah itu Islam gitu nggak pernah merasakan seperti Pak. Padahal nggak pernah. Apa ngedon Sebetulnya kayak orang Yahudi, orang Nasrani harusnya kita juga karena ini syariat dari kakeknya. Oh iya, ya Harusnya. kita bicara itu iya. 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 Ya itu semua harus. Wah, harus ya. Kalau bisa kan Islam rahmatul alamin. Kalau cerita itu kalau bisa seluruh dunia itu manusia Islam semua. Kan gitu caranya. Ya. Jadi kayak gitu kan perjuangan untuk kepengen jadi orang Islam gitu ya. Benar-benar. Segitu nekatnya. Itu nekatnya saya. Ada pengorbanan fisik, mental. Nah, itu pada usia 46 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah usia 80 tahun. Loh, wah tatana bil kudum. Nabi Ibrahim itu khitannya pakai kudum. Kudum itu alat terbuat dalam zaman batu ya. Alat terbuat dari batu seperti kampak gitu. Kampak batu. Seperti kampak, kudum itu. Tapi dari batu. Belum ada bengkong. Sama nggak pakai bengkong ya? Apa? Bogem. Bogem ya, bogem itu bengkong kalau di Betawi, kalau di Jawa cala. Pak cala. Kalau saya dulu atasnya doang ini dijepit terus dipotong. Atasnya di bawahnya masih geber-geber. Zaman dulu bisa ditindik itu. Kalau zaman saya muda, ya tahu lah, saya nggak bisa cerita itu. Ya kalau sekarang pakai laser juga habisin. Kalau sampai bengkong biasanya Iya. bogem atasnya doang kan? Ya. Kelihatan sakitnya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada bogem, belum ada dokter, belum ada silat, belum ada pisau itu, belum ada dokter. Terus sunat sendiri saking taatnya kepada Allah. Karena ini perintah Allah, nggak mau tahu. Nekat dia, yang penting perintah Allah. Hati Allah. Pegang sendiri, kira 80 tahun gedenya seberapa. Orang zaman dulu loh. Zaman dulu kecil. Orang zaman dulu gede-gede. Kira-kira ini kecil ini pegang ini. Sendiri tuh Pak. Coba lupa. Ya. Nah, itulah memang untuk menjadi orang Islam dituntut untuk berkorban karena hidup ini perjuangan. Jadi kalau hidup itu berjuang berarti berkorban. Dalam Islam itu korbankan jiwa, raga, harta itu kan, sehingga ada perintah zakat, perintah korban, ada apa. Nah, kenapa semua itu diakhiratkan untuk mentaati Allah supaya kita hidupnya bahagia bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di kehidupan akhirat. Intinya itu ya ketaatan sebetulnya. Kita itu dari zaman Nabi Ibrahim. Itu. Kemudian tadi tanya tentang hikmahnya kita kenapa sampai itu. Hikmahnya. Kalau kemarin saya bahas di ilmu fikih itu bagian dari toharoh. Jadi khitan itu hukum asalnya kan cuma sunah, Pak. Al khitanu sunatun lirijali wa mukromatun linisa'i dalam bahasa kata Rasulullah. Khitan itu disunahkan bagi kaum laki-laki, tapi dimuliakan buat kaum wanita. Makanya kaum wanita ya khitan juga. Makanya kalau punya istri tanya, khitan enggak? Kenapa? Masalah nanti. Tanya khitan enggak? Tahu kayak ibu nih, sampai khitan enggak? Hah? Yakin dia khitan enggak? Ya, Tahu cuman. Kalau dibilang. saya kan di khitan ya. Dibilangin Kalau dari saya pernah anak saya Pak ya, si gendis itu kita di bidan. Itu ternyata cuma kacangnya dipelocok ujungnya. Ujung kacangnya dipelocok. Ya, pengalaman karena ngeliat ya. Iya, kasih ngantor kan. Dipelocok Ya. ujung kacangnya. Ya. Orang kalau pernah ngalamin, pernah tahu, bisa cerita kan? Ya. Sampai kan pernah sunat, pengen ceritain waktu sunat.
Kan bayi nggak tahu Nah, kan ya kan? bayi. Justru kita boleh curiga, jangan-jangan belum sunat. Kalau belum telat, ini 46 baru sunat. Kita kan Kalau harus saya gede, diceritain. kalau gede udah gak bisa dipotong sudah harus hasilnya Potong. Karena itu, harus potong. nah, kenapa? Masalah. Jadi gini, hukum awalnya memang sunnah ya. Kalau wanita dimuliakan. Nah, kenapa kok sekarang ini sampai umur 46 mau sunnah nggak sunat kan nggak apa-apa? Nggak bisa, hukum itu begitu. Kenapa kita harus sunat sekarang tiba-tiba harus maksain sunat? Karena setelah masuk Islam, setelah syahadat, kan wajib sholat. Syarat sahnya sholat itu suci badan, pakaian, serta tempat dari najis maupun hadas. Sedangkan orang yang belum khitan, ini kepalanya ketutup. Najisnya ngumpul di kepala. Di kepala yang ada geretannya, ada lekukannya kan kayak, betul enggak? Iya. Itu suka ada kotoran ngumpul di situ warnanya putih. Gijal, orang Jawa bilang gijal. Gidal ya? Ya kotoran putih itu gijal. Nah, begitu, ya itu ada kotoran. Ini najis. Nah, ini kalau sholat membawa najis kan. Makanya kalau ada Jawa Barat, bayi udah dipotong supaya nanti dibawa ke masjid untuk aman gitu. Anak kecil itu udah dihitan, sebetulnya kan ya taklif syarak kalau sudah balik ya, taklif balik. Kalau di sana untuk menjaga saking adanya dari kecil udah dihitan. Jadi satu itu, jadi karena sholatnya wajib. Nah, karena sholat itu wajib menjaga kesucian, kebersihan, maka mensucikan diri itu wajib. Nah, karena sunat bagian mensucikan diri dari kotoran, dari najis dan hadas, maka yang tadinya sunnah jadi wajib. Karena kalau nggak repot kan, coba asal mau sholat tuh wudu harus mesti isi, kan? Lah ini coba bayangkan. Nah, Kupas dulu. nah itu dari sisi itu ya Pak. Dari sisi toharoh, dari sisi syariat, dari sisi kesucian. Kemudian dari sisi lain, dari segi kesehatan ya, Medis ya. dari segi kesehatan, dulu waktu saya masih muda sering bergaul ya, sahabat-sahabat saya yang sering mundar-mandir ke luar negeri. Justru di luar negeri itu ada gerakan khitan secara massal Pak, masif. Ayo semua ayo khitan sunat yang tadinya nggak pada kulit tuh sunat semua. Pada sunat karena apa? Dari hasil penelitian medis ya, tadi medis ya Pak. Itu sebagian besar wanita yang terjangkit penyakit kanker rahim itu disebabkan suaminya tidak khitan, tidak sunat. Ini mungkin bisa jadi kotoran itu aja. Kumpul. Nah, mungkin memang tertutup, tampak tertutup, tapi kalau maju mundur kan udah buka tutup bisa aja ya kan. Apalagi kalau itu ya keluar ya. Nyemprot ya. Gitu. Paham ya Pak? Paham. Dari segi kesehatan. Kemudian dari segi apa? Dari segi keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga. Laki-laki dan wanita yang tidak khitan yang memiliki kekebalan. Wanita akan kebal. Sehingga diapain aja susah untuk terangsang. Padahal salah satu bentuk keharmonisan rumah tangga ketika dua-duanya saling bisa terangsang. Kalau enggak kan susah. Sementara laki-laki cenderung mesti kalah. Kenapa? Ini kulup ini kalau nutupin gini terus, ya, ini kepalanya sensitif banget Pak. Paham nggak? Ini kalau nggak dibuka nih, sensitif, maka begitu dia dipakai terbuka, gampang jereng. Peltu, nempel metu. Nah iya, beda ya, beda ini ya. Ini makanya kenapa ini dikitan dari kecil minimal balik lah, menjelang balik dikitan, supaya dia terbuka. Dengan terbukanya ini kan sering kesenggol. Kalau awal-awal kan nanti geli-geli gimana, ngilu-ngilu gimana kan, kesenggol. Nanti lama-lama kan dia kebal. Kalau udah kebal nanti kena gesekan, dia agak tahan, tidak terlalu sensitif gitu loh. Kecuali ngusru ya. Kalau ngusru dasarnya memang ngusrunya itu ya. Nah, jangan ngusru, di kalem aja. Jadi nah, itu untuk dari sisi keharmonisan rumah tangga. Nah, makanya banyak
apa orang sudah puas, di luar itu orang nggak ada cari kepuasan susah karena memang laki nggak hitam, perempuannya nggak hitam, sementara lakinya terlalu sensitif, gampang jer, lakinya nggak, perempuannya nggak jer. Makanya lihat kalau orang-orang barat itu satu cewek bisa 4 laki pak. Iya. Nah kan, kok pak, bisa tahu bisa pernah dikasih tahu. Bener bisa 4. Perempuan 1, laki 4 tuh bisa. Di barat itu. Nah itu dari sisi keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga itu mawadah, sakinah, mawadah, warahmah, barokah. Itu dari situ. Kemudian dari sisi logika, maaf ya, ini kan pisang. Ya. Pisang. Bu, saya tanya yang perempuan yang suka pisang. Karena saya lihat begitu datang yang diserbu pisang. Kalau burung dia malah udah pisang tahu apa 2 apa 3. Jujur ibu jawab. Ya. Ibu makan pisang nggak dikupas sama pisang yang dikupas, mana yang lebih enak? Ya, enak yang dikupas. Enak yang dikupas, Pak. Iya. Nah makanya saya anjurkan sampai nanti begitu sembuh langsung cari jodoh, cocok, nikah. Untuk uji coba, bener nggak ajaran Islam? Ini saya nikahkan nanti. Jangan takut, wah begitu nikah sama kaya nanti. Amin. Nah bener itu Allah yang janji. Baca surat An-Nur ayat 32 nanti. 32, 33 Allah yang janjikan. Jadi nikah kaya. Ya kalau pengen kaya lagi ya. Nikah lagi. Jadi enak dikupas ya. Tuh, sekarang udah dikupas kan. Selama ini kan belum pernah kupasan. Jadi kira-kira itu Pak Ustadz dulu Pak Batara ya. Kenapa kita jadi sampai jangan nyesel kita walaupun sakit-sakit apa ya. Karena ini memang ajaran Allah, ajaran Rasulullah, insya Allah untuk kebaikan kita. Nggak mungkin Allah dan Rasulnya itu berdusta kemudian menjerumuskan kita supaya tidak. Allah maha baik dan takdirnya tidak pernah salah ya. Saya pernah baca gitu. Ya Allah alam dijawab. Jadi demikian kira-kira. Ya barangkali ada apa? Ya kira-kira. Silahkan itu minum rokok dulu. Terima kasih. Mungkin Ya. itu aja. Mungkin Bapak Batara yang sebagai pelaku untuk kita sudah jelas untuk apa hikmahnya, apa manfaatnya, baik secara kesehatan maupun secara agama syariat. Jadi sudah nggak ragu-ragu lagi, sudah nggak ada syak lagi di dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya. Ya. Terima kasih.